Shalom saudaraku, pada hari kedua doa puasa 40 hari ini, booster message kita akan membahas tentang nama Allah yang di dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Mari fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan, dan semangat untuk praktek firman. God bless you. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa, pencipta segalanya, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia Elohim. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sini adalah dari kata Ibrani Elohim, yang merupakan bentuk jamak atau plural dari Eloah. Dan kalau kita bandingkan dengan bahasa serumpun dari bahasa Ibrani, yaitu bahasa Aram dan bahasa Arab, kata Eloah ini dalam bahasa Aram adalah Elah, sedangkan dalam bahasa Arab adalah Allah. Nah,
Kata Allah inilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata Elohim. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Kejadian pasal 1 ayat 1 menyatakan pada kita bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jelas Alkitab menyatakan seperti itu. Kalau kita lihat benda di sekitar kita saja, ya, Bapak Ibu tentu punya meja dan kursi, punya perlengkapan furniture. Itu adalah ciptaan, ya, dari tukang kayu. Meja, kursi, tempat tidur Anda tidak jadi dengan sendirinya. Bahkan handphone yang saya pegang ini pun, ya, bisa ada seperti ini karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan handphone ini? Yang secara hardware dan software begitu rumit? Manusia. Ya, kalau handphone yang kita miliki secanggih apapun, ada penciptanya. Apalagi kalau kita melihat langit dan bumi, kalau kita melihat alam semesta, ya, yang begitu kompleks, begitu rumit. Ada sangat banyak galaksi di alam semesta ini, dan kita tinggal di galaksi Bima Sakti, ya, di mana di situ ada matahari, ada planet-planet, ya, dan kita tinggal di planet bumi. Semuanya itu ciptaan Allah, ya. Alkitab menyatakan dengan jelas, langit dan bumi ciptaan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan itu adalah terjadi dengan sendirinya, itu sangat hal yang aneh. Karena handphone kita pun diciptakan oleh manusia. Pasti alam semesta yang begitu rumit ada penciptanya. Dan Allah menunjukkan, Alkitab menunjukkan pada kita bahwa Allah lah penciptanya. Allah adalah sang pencipta yang maha kuasa, yang tidak mungkin terselami oleh akal budi kita sebagai manusia ciptaannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau Allah sang pencipta langit dan bumi, alam semesta begitu luar biasa, dan kita ini ciptaannya, kita sebenarnya tidak perlu takut atau khawatir tentang hidup ini. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mengalami gagal ginjal, atau mungkin ada yang mengalami jantung lemah atau organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Anda tidak perlu khawatir atau takut. Allah sang pencipta sanggup menciptakan organ-organ tubuh yang baru buat Anda. Buat Anda yang kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda hancur, atau mungkin hubungan-hubungan dalam rumah tangga Anda hancur, Allah sanggup memulihkan. Allah yang dahsyat itu sanggup menolong Anda. Kuncinya percaya bahwa Dia sanggup menolong Anda. Berserah diri kepadanya. Percayalah, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus sanggup menolong dan memulihkan Anda. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Dia, Allah sang pencipta, sanggup menolong hidup Anda. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah sang pencipta. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Tolong kalau ada di antara kami yang saat ini sedang lemah dan sakit, biarlah kuasa ilahi-Mu menyembuhkan kami, menjamah kami di dalam nama Yesus. Kalau ada yang dalam persoalan pekerjaan atau bisnis yang sedang hancur atau lesu, biarlah Engkau tolong pulihkan. Engkau sanggup membuka jalan yang baru dan menolong kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Kami berserah diri kepadamu, kami percaya kepadamu. Biarlah Engkau, Allah sang pencipta yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, menolong kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik jemaat Tuhan, selamat berbuka puasa, dan mari kita terus melanjutkan doa puasa bersama sampai hari terakhir, hari ke-40. Tuhan Yesus memberkati.